Pak Wira. Ya. Terima kasih Pak Wira. Kita lanjutkan dengan pertanyaan atau penanya berikutnya. Kami melihat ada Pak Okto tadi ya sudah muncul kembali. Silakan kepada Pak Okto Berlin untuk menyampaikan pertanyaannya. Tolong di-unmute. Halo. Tolong Okto. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih buat pemaparan dari Pak Wira. Salam kenal Pak. Selama ini kita mungkin chattingan, baru kali ini Bapak bisa lihat saya Pak. Iya. Salam kenal Pak. Pak, izin berkaitan dengan tema hari ini. Menurut Pak Wira sendiri, contoh konkret peran PPAT dalam meningkatkan pelayanan yang berbasis elektronik itu seperti apa Pak? Nah, sepengetahuan saya Pak, dengan sistem elektronik saat ini ada 3 unsur yang connect Pak. Pertama kantor pertanahan setempat, kedua Pusdatin, dan ketiga PPAT. Nah, dan sependek pengetahuan saya pula, alur elektronik saat ini adalah data di kantor pertanahan akan dikirim dan disimpan dan oleh Pusdatin. Dan ketika ada kendala berkaitan dengan sertifikat, maka PPAT akan berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat. Selanjutnya kantor pertanahan akan melanjutkan ke Pusdatin. Nah, menurut hemat saya, ini adalah salah satu kendala untuk mempercepat proses pelayanan yang berbasis elektronik. Sehingga, untuk mewujudkan tema seminar online hari ini, PPAT harus mempunyai link yang langsung berhubungan dengan Pusdatin tanpa harus ke kantor pertanahan kabupaten atau kota. Dengan diberikannya link kepada PPAT untuk berkoordinasi langsung dengan Pusdatin, maka ajas pendaftaran tanah terkhusus ajas sederhana dan terjangkau, dan saya tambahi 2 ajas lagi ya Pak, ajas kemanfaatan dan ajas kemudahan administrasi benar-benar terimplementasi. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Okto ya, Pak Okto. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan satu penanya lagi, Pak Ihsan Lubis tadi ada. Ada raise hand tadi, Pak Ihsan Lubis, kami persilakan. Silakan Pak Ihsan. Ya, terima kasih Pak Wira. Ya. Semoga sehat siang Pak Ketua. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang sangat penting terkait dengan transformasi digital untuk pelayanan pendaftaran pertanahan. Terutama yang berkaitan tadi ada rencana bahwa penyimpanan daripada dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi. Ini jadi persoalan sebenarnya terhadap dokumen-dokumen yang sebelumnya, yang merupakan berada dalam simpanan PPAT. Ini kita tidak tahu bagaimana setelah PPAT pensiun, ini dokumen itu tidak ada lagi yang berada dalam simpanan PPAT sebelumnya. Dalam kaitannya dengan transformasi digital, yang persoalan serius itu sebenarnya apabila terjadi perbedaan data yang ada dalam simpanan PPAT dengan data yang dimasukkan secara elektronik tersebut. Ini bagaimana kira-kira akibat hukumnya menurut pendapat Abang Anda, Dokter? Hanya itu saja kira-kira yang pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan atas masukan dan pertanyaannya pada kesempatan ini. Selanjutnya kami beri kesempatan satu lagi penanya Pak Ibu Vina Wijaya. Ibu Vina Wijaya, kami persilahkan. Mohon di-unmute. Video, mohon Ibu Vina membuka videonya. Kami tidak bisa melihat Ibu.
Silakan Bu Vina. Kalau nggak ada, kita lanjut kepada Ibu Anggia Restina. Anggia Restina. Kami persilakan Ibu Anggia Restina untuk membuka videonya. Ibu atau Bapak ya? Angga, maaf. Pak Angga. Kurang jelas ini. Pak Angga. Oh, enggak ada. Baik, kita lanjut saja langsung kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama tadi dari dari Okto ya, dari Okto Berlin ya. Okto Berlin PPAT di mana tadi? Simalungun ya. Mengenai usulan untuk agar penyederhanaan proses di Pusdatin agar PPAT mempunyai link khusus langsung kepada Pusdatin. Kemudian yang kedua dari Pak Isa Lubis. Kepada Pak Wira kami persilakan. Terima kasih. Okto, salam kenal kembali ya. Ya artinya mudah-mudahan cepat selesai S3-nya. Jadi saya bisa nguji terbang nanti ke Medan, ke USU ya. baru untuk pelayanan berbasis elektronik ini. Tentu kapasitas kapabilitasnya seorang PPAT dituntut dalam ini keprofesionalannya, terutama dalam hal digital, basis elektronik. Dia harus mampu mengikuti perkembangan zaman tentang itu. Ya, yang kedua, ya kalau kita tarik azasnya, tentu nanti berkaitan dengan azas manfaat dan azas kemudahan bagi siapa, terutama bagi masyarakat secara umum ya. Yang kedua bagi kita juga. Bagi kita juga penting itu dalam hal kecepatan untuk membantu pelayanan kepada masyarakat. Karena tugas pokok yang saya sampaikan tadi adalah tugas pokok seorang PT melayani kegiatan pendaftaran untuk membantu kepala kantor dalam hal apa? Dalam hal untuk melakukan suatu perbuatan hukum, begitu. Jadi artinya selama ini dalam hal manual kita nggak stres lagi tuh kerja seorang dari PPAT. Pak, ini sertifikat kapan beresnya kan gitu. Ya, tahun 2010 sama tanya-tanya ke Pak Kanwil ya. Kita mengadakan penelitian di negeri Belanda, di Utrecht, di Leiden dan di Sheffield Inggris, di Belgia. Nah, bagaimana konsep sertifikat itu? Udah dari awal kita berikan itu. Kebetulan teman sekolah kita lagi ada Dirjen Sengketa dulu Pak Bambang Mentoro ya. Nah, kita berikan konsep akademinya bagaimana membuat sertifikat yang tercepat dan lain sebagainya. Ya. Nah, cuman ranah katakanlah sekarang yang masuk IL-nya akta, ini perlu pendalaman, perlu kajian yang strategis, perlu kajian yang komprehensif ya. Karena dia melabrak biasa. Kalau kita tarik ini ke UJN misalnya, ada pasal 1 angka 7 yang dilabraknya. Ada pasal 15 ayat 3 tentang kewenangan kan gitu. Ya, dia harus menghadap dia, live dia. Ya, kau dan aku kata-kata akta otentik itu kan. Ya, tempat di mana akta itu ditandatangani tidak menjadi persoalan hukum, tapi menghadap kepada saya atau berhadapan dengan saya itu kan live. Tapi teknisnya bisa nggak diganti? Bisa. Ya, dengan katakanlah video call dengan video conference misalnya kan. Nah, yang sulit itu adalah mencocokkan person to personnya tadi. Ya, itu bisa saja itu tantangan digital bisa nggak dikirim, bisa jawabannya. E-materai digital bisa nggak, bisa. Hanya mengkanter fisiknya tadi jika katakanlah banyak celah-celah di situ ya untuk menghilangkan jejak. Misalnya dalam hal persetujuan pelepasan hak, dalam hal harta campur, istri harus menyetujui. Jadi saya bilang berulang kali tadi kan, istrinya pakai cadar dan lain sebagainya. Gimana cara bukanya? Benar nggak itu istrinya dan lain sebagainya? Itu rentan untuk katakanlah menjadi IL akte ya. Kalau katakanlah yang lain bisa katalah
nanti teknis non teknisnya bisa kita atur. Payung hukumnya ya segera dibuatkan. Karena memang masih belum clear payung hukumnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3-nya jelas itu menjadi alat bukti yang sah, tapi ayat 4-nya terpatahkan. Artinya perlu regulasi yang baru untuk menciptakan kaitannya yang dengan Pak. Kira-kira ending pertanyaannya apa yang tadi karena saya sempat terputus. Pertanyaannya coba diulang, Bu. Yang dari Pak Pengwil. Ya, coba mohon dari maaf, Pak Bapak, Ibu, tadi terputus koneksi saya. Kami mohon Pak Ihsan tadi bisa diulang pertanyaannya, Pak Ihsan. Terima kasih. Transformasi digital dalam rangka penyelenggaraan pelayanan elektronik untuk kantor pertanahan, yang sering jadi persoalan adalah dokumen-dokumen yang berupa salinan yang berada dalam simpanan PPAT. Ini seringkali jadi persoalan. Ini bagaimana sebenarnya dalam bentuk pelayanan elektronik sekarang ini mau dibawa kemana nantinya. Kemudian dalam pelayanan elektronik ini juga, yang kedua kita melihat, kita mengupload data, ya, masuk ke sistem. Kemudian timbul persoalan di belakang hari, terdapat perbedaan antara yang diupload dengan dokumen yang berada dalam simpanan PPAT. Ini bagaimana akibat hukumnya? Kira-kira demikian, Abang Anda, Dokter. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pengwil. Saya kira nggak hadir tadi. Semoga sehat selalu Pak Ketua. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh beliau barusan dalam hal transformasi digital berkaitan dalam pelayanan berbasis elektronik ini, tentu dalam hal untuk menuju ke sana tentu ada problem, ya, sedikit problem soal teknis dan non teknisnya. Jadi artinya apa? Apa yang target BPN yang sampaikan itu kita selaku PPAT secara garis besar, secara general itu mendukung pelayanan berbasis elektronik tadi, ya. Nah, itu satu poin di situ. Nah, cuman nanti kalau katakanlah IL akta perlu nanti kita bicarakan, kita menunggu dari persoalan payung hukumnya. Jika yang jadi pertanyaan, jika timbul persoalan, katakanlah basic data yang disimpan kepada seorang PPAT, ya bagaimana nanti problem teknisnya? Apakah perlu link ini didaftarkan ke Pusdatin dan sebagainya? Saya rasa ini kita harus duduk satu meja lagi dengan pihak PPN. Saran saya mungkin sama dengan Pak Ketua. Ya, artinya kita diberikan link langsung ke Pusdatin. Ya, tadi artinya bukan per daerah lagi. Langsung saja kita diberikan hak untuk membuka itu, ya, kalau terjadi perkeliruan tentang data itu. Karena nanti berakibat hukum jadinya kan. Kalau katakanlah data itu nggak bisa dibuka, maka terjadi menjadi miskomunikasi terhadap data-data tersebut. Karena memang kita diberikan hak dalam undang-undang ITE ini untuk membuka data itu kan, sepanjang data itu disalahgunakan atau diselewengkan, tentu berimplikasi nanti. Implikasi akibat hukum tentu berarti juga berkaitan dengan suatu konsekuensi, dapat dibatalkan atau batal demi hukum kan gitu. Sesuai apa yang jadi artinya konsekuensi ini sama dengan katakanlah di manual dengan konsekuensi digital. Maka itu pertanyaannya, secanggih apapun digital katakanlah ini tidak menghapuskan hukuman bagi seorang PPAT. Jika seorang PPAT melanggar kan gitu. Nah, yang saya atas 3 perbuatan melawan hukum yang saya sampaikan tadi. Oke, itu saja, Bu Moderator. Terima kasih Pak Wira.
Bapak Ibu, para peserta webinar yang kami banggakan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan yang disampaikan melalui chat pada hari ini. Dan kami melihat bahwa pada umumnya pertanyaan ini ditujukan kepada pihak Badan Pertanahan, namun karena di ruangan webinar kita hari ini dari Badan Pertanahan yang berwenang untuk menjawab sudah tidak berada di tempat, kami akan himpun pertanyaan-pertanyaan ini, dan mungkin juga karena di ruangan webinar ini juga hadir beberapa kepala kantor pertanahan dan kanwil-kanwil. Kami bacakan beberapa pertanyaan dan usulan yang disampaikan di room chat. Yang pertama ini dari Sepni Riantisa, ingin bertanya bagaimana solusi terhadap sertifikat hak milik yang akan dilakukan cek bersih dan pemasangan hak tanggungan, ternyata tanah SHM yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan tersebut ternyata tidak bisa dilakukan pengecekan karena termasuk dalam tanah wilayah kehutanan. Sementara pemilik tidak tahu menahu kalau tanahnya masuk dalam wilayah hutan. Sehingga kadang-kadang PPAT yang disalahkan oleh para pihak. Kemudian kami bacakan lagi ini dari Ibu Maudi Margaret. Mohon penegasan saja untuk pembuatan AJB yang berdasarkan PPJB lunas beserta kuasanya berupa kuasa menjual untuk pembeli yang bersangkutan yang semuanya dibuat secara notaril yang merupakan akta otentik di mana ternyata si penjual meninggal dunia, artinya pembeli dapat sekaligus berdasarkan sebagai penjual dalam AJB-nya berdasarkan PPJB dan kuasa notaril ini tentunya tidak dapat didaftarkan di Badan Pertanahan secara elektronik karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Ini mungkin tadi sudah kita bahas pada awal ya Pak, pertanyaan ini. Kemudian baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali kepada pertanyaan melalui raise hand. Ibu Hasnidarti, Kabupaten Kampar ya Ibu. Pak Ibu Hasnidarti, kami persilakan. Ya, Ibu Harmi, ya, silakan, ini udah muncul. Mohon di-unmute Ibu Hasmidarti. Ibu Hasmidarti, silakan. Baik, karena belum ada dari Ibu Hasmidarti, kami lanjut ke Pak Harijantos. Harijantos, kami persilahkan. Pak Harijantos, kami persilahkan. Halo. Halo. Terima kasih. Ya. Halo. Silakan Bapak. Ya, saya menanggapi dua narasumber tadi, Bu, mengenai tafsir bahwa PPAT itu adalah pembantu. Maaf Pak Harijantos, kamera mohon dibuka Pak, kami nggak bisa lihat, pengen lihat Bapak juga Pak. Sebentar. Sebentar Bu ya. Sambil ngomong ya Bu. Ya, silakan Bapak. Ya.
Jadi saya ngajak diskusi saja ini Bu, tafsir Ya. dari pasal 6 PP 24 tahun 97 yang menjadi landasan peran dari PPAT, Bu. Ya, dikatakan di situ bahwa PPAT itu pembantu dari seorang kepala kantor pertanahan pada layanan kantor pertanahan. Pengertian pembantu itu menurut hemat kami, Ibu ya, bukan pembantu dalam artian majikan dan pesuruh. Kalau pembantu diartikan seperti itu, sebagaimana selama ini atasan dan bawahan atau subordinasi, maka tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum dari seorang PPAT itu ada pada majikan, ada pada seorang kepala kantor. Kalau pendapat ini diikuti, maka seorang PPAT tidak punya independensi dalam pembuatan akta. PPAT yang 8 itu. Nah, sehingga di sini bisa timbul penafsiran ya seperti yang ditafsirkan oleh Pak Wira tadi mengenai perbuatan melawan hukum. Sebaiknya juga diingat pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah hak impunitas dari seorang PPAT atau dibaca juga seorang notaris. Kalau Pak Wira berpendapat PPAT yang melanggar ya baik itu prosedural maupun undang-undang bisa dikenakan pidana ya perdata ataupun tindakan administratif, itu berarti sudah menghilangkan substansi dari maksud hak impunitas yang ada dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mohon dipahami, bunyi pasal 50 itu memberikan semacam perlindungan kepada pelaksana undang-undang. Biasanya kita dalam kuliah itu digambarkan seorang algojo yang membunuh orang yang harus dieksekusi. Dia tidak dihukum karena melaksanakan undang-undang. Nah, seharusnya berpikirnya seperti ini. Ya, kembali kepada independensi dari seorang PPAT, yang tadi saya mulai dengan pasal 6 PP 497 tadi, saya berpendapat bahwa arti pembantu di sana tidak bisa ditafsirkan selain ya Bu ya merupakan mata rantai dari pelayanan pertanahan, bukan membantu dalam arti fisik. Itu tafsir. Jadi harus ada tafsir ulang di sana. Kita kaitkan dengan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga seorang PPAT ya dia dilindungi oleh undang-undang dalam melaksanakan profesinya. Meskipun dia seperti yang Pak Wira tadi katakan, dia melanggar banyak ketentuan-ketentuan. Kalau itu yang dimaksud, maka seorang PPAT, garis miring notaris, tidak ada bedanya dengan masyarakat umum. Masyarakat Mohon maaf Bapak, pertanyaannya Bapak. Saya tidak mengerti pertanyaan, Bu. Saya ngajak diskusi. Ya, ya, saya mengajak. Mohon maaf Bapak, karena diskusi kita pada hari ini adalah mengenai elektronik, sistem elektronik pada pelayanan pertanahan, mungkin diskusi kita mohon diarahkan ke arah elektronik ini. Baik Ibu, saya persempit saja ya mengenai pertanggungjawaban PPAT dalam sistem pelayanan elektronik itu Bu. Tadi kalau tidak salah dengar seorang Kapandul dari Sumatera Utara mengatakan karena ini elektronik maka tanggung jawabnya juga elektronik. Pertanyaan saya, yang dimaksud dengan tanggung jawab elektronik itu apakah juga sama dengan tanggung jawab yang dikatakan Pak Wira? Tanggung jawab mengenai perbuatan melawan hukum, pidana, perdata, dan administratif. Itu Bu. Jadi pertanyaan ini boleh dijawab oleh Pak Wira atau oleh Pak Dadang kalau nggak salah. Itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Karena Pak Kanwil sudah tidak berada di tempat, pertanyaan Bapak akan kami teruskan kepada beliau melalui email beliau dan insya Allah akan kami sampaikan kepada Bapak apabila kami telah menerima jawaban. Dan kepada Pak Wira apabila ingin menanggapi kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Harijantos ya. Nah, apa yang disampaikan ini menarik. Ya, menarik dalam artian perlu kajian untuk diskusi. Kalau kita lihat definisi
dari PPAT itu sendiri adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan, kan gitu. Ya, terhadap apa kewenangan itu diberikan? Sesuatu perbuatan hukum tertentu. Mengenai apa? Tentang peralihan hak atas tanah, hak milik atas atau rumah susun. Ya, kan clear. Maka itu saya ulas tadi. Artinya perbuatan hukum tertentu apa saja yang diberikan kewenangan kepada seorang PPAT, kan gitu. Nah, itu saya jelaskan tadi kan, bahwa kita itu ya samalah mungkin pendapat dengan Nahasjata, bukan membantu ya, artinya teknisnya melaksanakan kegiatan sebagian pendaftaran kantor pertanahan di setiap daerah di mana kita ditempatkan untuk menjalankan jabatan selaku seorang PPAT. Nah, menjalankan sebagian inilah dibatasi dengan 8 kewenangan diberikan berdasarkan PP 37 tahun 98, begitu. Nah, disitulah maksud perbuatan hukum tertentu ya. Nah, jadi artinya bukan antara majikan dengan pesuruh atau antara atasan dengan bawahan, tidak. Ya, clear ya. Ya, artinya kita berpendapat mungkin sama seperti itu ya, dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Jadi artinya membantu itu adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah yang diberikan 8 kewenangan kepada seorang PPAT. Kan itu. Ya, dalam hal itu saja batasan kita kan. Nah, maka itu mungkin ada tambahan nanti karena dengan akta ikrar wakaf dan lain sebagainya. Kan gitu. Atau ada tambahan lagi misalnya dengan satu aturan tambahan yang akan ditetapkan kemudian oleh suatu undang-undang atau peraturan perundang lainnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua. Tanggung jawab WL-nya tanggung jawab siapa? Ya tetap dong melekat pada tanggung jawab seorang PPAT. Maka itu saya kata kuncinya tadi. WL ini ya pelayanan berbasis elektronik tidak menghapuskan tanggung jawab seorang PPAT. Jika seorang PPAT malpraktek, itu saja kata kuncinya ya. Kita nggak ngulas lagi malpraktek itu seperti apa. Itu berakibat 3 perbuatan melawan hukum yang saya jelaskan tadi. Oke, cukup begitu Bu Nova. Ya. Terima kasih Pak Wira. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu para peserta webinar yang kami banggakan, dari penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang telah kita ikuti bersama, akan kami coba simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Antara lain dari Bapak Ketum menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang terjadi pada sistem elektronik dalam pelayanan PPAT. Dan mudah-mudahan hasil dari webinar ini akan menjadi rekomendasi PPIPAT kepada BPN. Kemudian dari Pak Dirjen, Pak Direktur, maaf, ke depan diharapkan tidak ada lagi layanan-layanan manual. ATR BPN menyadari bahwa ada beberapa aturan pelaksana yang belum terbit, sehingga menjadi kendala di dalam merealisasikan sistem atau pelayanan-pelayanan elektronik ini. Kemudian dari Pak Wira ada tadi menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam rangka pelayanan pertanahan secara elektronik adalah terutama payung hukum, terutama penerapan dari pasal 5 ayat 4, dan diharapkan agar pengurus pusat dapat duduk bersama BPN untuk membahas masalah ini. Kemudian Pak Dadang dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara BPN menyadari bahwa sistem yang ada sekarang memang belum sempurna dan sesuai dengan roadmap dari Badan Pertanahan di 2022 adalah merupakan era informasi dan inovasi, dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan atau menjawab mendapatkan solusi-solusi dalam sistem atau kendala dalam sistem elektronik yang kita hadapi pada saat ini. Bapak Ibu, demikian materi dan sesi tanya jawab kita pada hari ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bahas akan kami sampaikan kepada para narasumber dan pejabat-pejabat terkait, dan materi akan kami sampaikan melalui email Bapak Ibu yang telah disampaikan kepada kami
melalui dari sistem absensi atau dari daftar hadir yang sudah Bapak Ibu isi sesuai link yang kami berikan. Terima kasih kami kepada para narasumber serta para peserta yang telah berpartisipasi, khususnya Bapak Direktur yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada kita. Dirgahayu Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ke-34, IPAT Maju, IPAT Berkarya. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak darah. Baliklah tuan dan puan membawa ilmu, binalah bangsa, majukan negara. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, seuntai maaf kami mohonkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selanjutnya acara saya serahkan kepada MC rekan Miranti. Kami persilahkan. Baik, terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Musliadi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Bapak Dr. Haji Wira Francisca, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Bapak Dr. Dadang Suhindi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, serta kepada moderator, Ibu Nova Sribulan, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Kenotariatan, atas sajian gelar bicara yang luar biasa pada hari ini. Berhubung tanya jawab sudah selesai kepada Bapak narasumber, sebelumnya kami persilahkan untuk narasumber dapat meninggalkan ruangan Zoom ini terlebih dahulu. Terima kasih Bu MC. Pak Beng, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Wira. Sama-sama. Bu Ketua Panitia semuanya terima kasih ya. Oke. Luar biasa Pak Wira. Selanjutnya, pengumuman rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh pengurus pusat IPAT selanjutnya disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara HUT IPAT oleh Bapak Muharzah Aman, Sarjana Hukum. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak Bu MC atas kesempatannya. Singkat saja saya membacakan masih ada sekitar 3 webinar lagi yang akan kita laksanakan, yaitu lusa pada hari Kamis yang akan diselenggarakan oleh Pengwil Kepri dengan tema yang sangat menarik dan agak berbeda dari yang sebelumnya, yaitu tentang serba-serbi kuasa, penetapan atau putusan pengadilan, problematika dan implementasinya sebagai dasar peralihan hak. Kemungkinan besar nanti narasumbernya adalah dari staf ahli Kementerian ATR BPN, yaitu Bapak Iing. Dan kemudian berikutnya adalah pada tanggal 23 September, itu diselenggarakan oleh Pengwil Papua, dan temanya juga cukup menarik ya. Itu adalah tentang peran PPAT terhadap pemberantasan mafia tanah di Indonesia dengan penerapan sistem digitalisasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi jangan dilewatkan kesempatannya rekan semua. Dan final adalah diselenggarakan oleh DKI Jakarta. Dan ini mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua, itu kaitannya dengan Permen 16 tahun 2021, yaitu perubahan tentang petunjuk teknis KPP 24 ya. Itu yang paling hot di situ yang dibahas adalah tentang pengaturan pemanfaatan hak ruang atas tanah dan bawah tanah serta peranan PPAT dalam implementasinya. Kemungkinan temanya akan berbunyi seperti itu. Kira-kira begitu rekan-rekan. Saya juga tidak lupa mengucapkan jangan lupa ikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh bidang seni dan olahraga kita yang akan ditutup pendaftaran lombanya pada tanggal 17
bulan September ini. Demikian Bu MC, terima kasih banyak. Saya kembalikan. Bapak. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, jumpalah kita di penghujung acara. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir secara virtual dalam acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian webinar kita, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya Miranti, Sarjana Hukum, Magister Kematan, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan disiplin protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya semut.